Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di taman ya. Ini sebelum kerja ya. Ini saya sampaikan bahwa tragedi kejadian tadi malam itu sebenarnya benar-benar menyayat hati ya, dan benar-benar memilukan lah bagi saya pribadi. Sedih banget lah. Saya orang Malang, saya orang Kepanjen. Jarak Stadion Kanjuruhan dari rumah itu 1 kilo. Kalau nonton ke sana dulu waktu muda, waktu SMA apa kuliah dulu ya, itu jalan kaki 8 orang 10 orang jalan kaki bareng-bareng, seneng-seneng gitu. Sekarang kemarin malam ada kejadian kayak gitu. Jadi gini ya teman-teman, ini edukasi untuk supporter Indonesia bahwa sebenarnya yang salah itu nggak hanya supporter saja, nggak hanya Arema saja, tapi semua kubu salah. Ini satu ya. PSSI salahnya apa? Verifikasi stadion itu nggak hanya rumput di lapangan, tapi juga tentang evakuasi ketika ada kerusuhan di lapangan. Itu Kanjuruhan itu nggak layak. Saya udah tiap minggu ke sana dulu waktu muda dulu. Tiap minggu ke sana, teman saya ada yang jadi pegawai di situ, motong rumput, ya rumput adalah PNS sekarang bio. Saya udah tahu betul Kanjuruhan kayak apa. Nah, stadion berkapasitas 40.000 penonton. Itu masalahnya pintu keluar masuknya itu cuma 5. Di VIP 1, VIP cukup kalau VIP karena memang cuma segitu dan pintunya lebar. Tapi yang 4 yang untuk tribun ekonomi, utara, selatan, timur, barat itu yang 4 itu ya, yang 4 itu lah pokoknya. Itu nggak layak karena 40.000 orang. Harusnya tim pintu stadion di Kanjuruhan itu ada 12, bukan 8. Enggak, saya nggak berani ngomong 8, nggak berani saya, karena saya tahu standar di Jepang itu seperti apa. Saya tahu ada banyak. Kalau di sini stadion Ajinomoto, lihat postingan YouTube saya sebelumnya, Ajinomoto kayak apa, tahulah itu ya. Nah, itu pintu di Kanjuruhan itu ada 4, harusnya dipecah jadi 12, dibikin baru jadi 12. Pas ada sanksi katanya Pak Ketum sampai musim 2023 nggak ada penonton, sampai selesai 2020 selesai nggak ada penonton, ya sudah itu direnovasi, silahkan direnovasi untuk Bus Gilang. Itu harusnya seperti itu. Yang PSSI itu nggak ngerti tentang evakuasi supporter ketika terjadi chaos, gimana nggak ngerti. Itu satu untuk PSSI. Yang kedua, verifikasi stadion itu harusnya dibuka secara umum, dikasih tahu masyarakat yang salah di mana, suruh benerin yang mana bener. Tapi PSSI diam, ditutup. Stadion ini layak, ya wajarane layak itu salahan PSSI. Nggak melihat stadion sepak bola kayak gimana, ada toiletnya, ada tempat jualan itu gimana. Kalau di Jepang nggak boleh jualan di tribun, kalau di Jepang harus di luar yang jualan yang makanan itu. Tapi cuma yang di tribun itu khusus yang jualan minuman tok itu masih jualan bir, itu pun dari official. Itu orangnya dibatasi, nggak boleh ada berlebihan, nggak boleh, jumlahnya disesuaikan dengan supporter. Kalau di sini itu dari PSSI, salahnya di situ PSSI ya. Terus yang kedua, ini dari Panpel Arema. Itu kemarin saya melihat menempatkan stewardess ini ada staff klub, tapi stewardess ini jumlahnya sedikit dan tidak layak. Sebenarnya tidak layaknya apa? Jumlahnya sangat tidak layak untuk partai seperti itu, sangat kurang sekali. Terus jumlah stewardess ini harus disesuaikan dengan jumlah penonton yang hadir. Kalau 40.000 sama 10.000 jangan samakan gitu loh. Dan ini 10.000 sama, 20.000 sama, 30.000 sama, 40.000 sama, ngapain gitu. Terus penempatan yang paling fatal di sini, kesalahan Panpel yang paling fatal, penempatan stewardess ada di mana? Penempatan stewardess itu harusnya ada di tribun supporter. Yang paling banyak yang mana ya? Itu yang paling banyak stewardessnya ya. Kalau paling banyak di tribun supporter di papan skor tahu kan? Ya harusnya stewardessnya di situ paling banyak, paling belakang. Tugasnya apa? Membantu evakuasi, juga mengamankan pertandingan, menangkap pelaku yang menyalakan flare kayak gitu-gitu. Istilahnya seperti itu. Jangan sampai lah
Kemarin stewardnya ada di dalam lapangan, lu ngapain gitu. Steward ada di Jepang nggak ada kayak gitu. Stewardnya itu ada di dalam lapangan, di tribun, semuanya ada di titik-titik tertentu ada. Tempatnya supporter itu stewardnya ada semuanya. Jadi sebelum pertandingan itu sudah di setting. Jadi supporternya di sini, di sini, di sini, semuanya sudah diatur. Jumlahnya berapa sudah diatur, gitu ya. Itu yang panpel. Yang kedua, yang ketiga Aremania. Aremania diusahakan kalau kalah, semua supporter ya kayak di Indonesia kayak gitu deh, kalau kalah ngamuk gitu ya, nggak Aremania tok, Persebaya juga, Arema, Persebaya, Persija, Persib, semuanya sama, sampai Sulawesi, Borneo, semuanya sama saya kira. Kalau kalah melulu sebetulnya ngamuk, yang nggak ngamuk itu ya luar biasa gitu loh ya. Kalah melulu, kalah terus semuanya ngamuk, wajar. Itu tolong lebih dewasa lagi bahwa sepak bola ini ada menang ada kalah gitu loh. Kalau memang ngamuk, jangan ngamuk, protes di mes pemain itu paling bagus. Protes kapan, jam segini protes, mintanya apa, gini gitu. Itu lebih baik protes tok, tapi jangan ngerusak ya, percuma. Terus yang keempat, ini keamanan. Ini keamanan saya tunjukkan gambarnya sekalian ya. Ini keamanan. Tugas Anda itu cuma memukul mundur supporter. Supporter sudah mundur. Ini di papan LED. Tugas Anda itu sampai papan LED. Di situ kan ada papan LED, papan iklan LED board. Itu tolong, tugas Anda itu sampai situ. Terus ngapain ada gas air mata? Itu loh yang bikin saya sesek itu benar-benar bikin nangis ya Allah. Gas air mata ini ngapain? Apa hubungannya? Anda petugas keamanan, Pak Kapolres, Pak Kapolda, tolonglah. Anak buah ini harus tenang. Anda ada chaos, Anda harus tenang. Sama saya juga perawat ketika ada pasien ya, kakinya hilang, saya harus tenang. Kakinya hilang, pasien harus gimana? Pasien datang dengan apa? Kita harus tenang. Kita lihat, kalau di perawat itu ada ABC, airway, breathing, circulation. Itu dilihat airway, breathingnya, circulationnya gimana. Dia tenang, terus DTV, terus ini, terus itu. Sudah selesai itu. Anda harus tenang, Anda jangan gopoh. Anda gopoh, akhirnya ngomong supporter brutal, akhirnya melemparkan gas air mata. Kan fatal, ini salah. Istilahnya dengan adanya hal ini, Kapolres atau Kapolda itu wajib dicopot. Udah ini total, ini fatal ini. Ini fatal. Tapi Kapoldanya Pak Irjen Niko siapa itu mengatakan supporternya brutal, ya nggak bisa begitu. Aparat Anda yang salah, Pak. Jadi sebenarnya saya sangat sakit hati banget itu ya, lemparan gas air mata itu benar-benar sakit hati ya Allah. Arek cilik, anak kecil 5 tahun 3 tahun meninggal dunia ya Allah. Saya nggak kuat ngomong kayak gini. Terus yang ketiga, yang ke berapa ini, 5, Arema FC juga gitu. Istilah Arema FC salahnya di mana? Kemarin itu sebenarnya masalah teknis, sebenarnya ini nggak ada hubungannya, tapi cuma Arema FC sebagai klub itu sebenarnya harusnya ada komunikasi dengan supporter. Arema itu harus ada pengurus yang ngurusi supporter, titik. Misalnya kepala bagian supporter, misalnya Pak Sopo gitu, Pak A gitu, ya dia yang ngurusi supporter, dia yang mengedukasi supporter, dia ngajak supporter kumpul di gini ayo ngomong-ngomongan, wis curhat-curhatan, isu sampai bengi, misalnya Kanjuruhan isu sampai Jobo Kanjuruhan, wis go kopi dewe-dewe, yo kecepatan guys sing dodol kopi ya ngundang sing dodol kopi juga, wis tuku kopi dewe, tuku gorengan dewe, wis ngomong dek ngono sak isu sampai bengi, harusnya ngomong, harusnya ada seperti itu. Ngadakan jadwalnya tanggal iki jam ini ayo wis ngumpul kabeh, wis silaturahmi Aremania, harusnya seperti itu. Lek perlu bos Gilang ikut serta ikut nimbrung, wis Aremania wae ngumpul aja sih, kudune ngene kesepakatan. Lek ono kalau misalnya ada partai lah besar, misalnya Arema lawan Persebaya gimana, Arema lawan Persija pun supporter teman ya, itu gimana. Terus Arema lawan Persik Kediri yang mungkin notabene-nya dekat, itu gimana, nyambut Persik Kediri apa enggak. Arema lawan PSS Sleman yang kemarin agak ada hubungan yang enggak enak ya, itu gimana. Lawan Semarang seduluran gimana, lawan Borneo FC yang atau teko Kalimantan ya opo. Itu semuanya harus ada, evaluasinya satu persatu itu harus ada. Jadi satu pertemuan itu bahas 4 hal atau 5 hal gitu loh. Tanggal ini pertandingan iki tanggal ini iki apa enak iki apa, semua harus ada kesepakatan seperti itu. Harusnya Arema FC ada. Tapi mangkel sekarang ya, PT LIB itu Anda itu punya kerjasama dengan satu TV. Anda kerjasama dengan TV itu Pak Ahmad Hadian Lukita apa siapa itu, lupa saya.
Anda itu harus punya poin-poin. Dengan kerjasama dengan Indonesia, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya. Anda harus punya poin-poin. Apa poin-poinnya? Ya, satu, jam tayang jangan terlalu malam, jam 20. Partai besar penontonnya 40.000 penonton. Anda suruh main jam 8 malam, apa nggak sih? Bener, marah bener saya. 40.000 disuruh nonton jam 20 malam, gila itu namanya. Terus kalau Anda poin-poin dengan Indosiar, Anda harus menetapkan jam waktu. Anda misalnya main paling malam misalnya ya jam 18.30. Wis iku wis. Lek gak gelem ngono gak usah Indosiar wis. Saya siarno dhewe. Timbangane koyo ngene. Wis ah. Daripada kayak gini, mending Anda nayangkan sendiri jam 18.30 kan Indonesia gak mau. Jangan pakai duit bisa dicari. Cara lain banyak nyari duit. Terus yang berikutnya, istilahnya kayak dengan Indosiar itu Anda harus masalah siaran itu kualitas siarannya seperti apa, kameranya berapa, kamera minimal 6 misalnya 6, terus kualitas siaran misalnya Full HD 1080 misalnya, seperti itu nggak apa-apa. Anda menetapkan poin-poinnya Anda gitu. Jangan Anda dapat siaran dari Indosiar Anda serahkan sama Indosiar semua, hancur Pak. Terus masalah komentator juga mungkin ya, ini nggak tahu saya ya. Komentator mohon maaf ya, jangan yang lebay, yang lebay nama Pak Lurah, nama apa itu, nama Pak Lurah, nama camat, nama bapak, nama ibu, nggak penting itu. Yang edukatif gitu loh. Mohon itu ya masukannya buat Pak TLIB, Pak Ahmad Hadian. Terus yang terakhir ini buat televisi Indosiar jangan Anda sebagai Indosiar ya, ini Indosiar ya, untuk Indosiar nggak tahu sih Indosiar mau denger apa nggak tahu. Tapi yang benar begini ya, Indosiar itu harus nyontoh TV di luar negeri. Nyontoh TV di Jepang banyak, J-Liga Internasional ada orang Indonesianya yang ngarengin Pogo Verdi tiap minggu, Mas Torik ada. Harusnya nyontoh, takon ini gimana sepak bola gimana. Jangan Indosiar Sport ngadain kemampuan pribadi, nggak ada. Kalau sudah nyontoh lah, terus hasilnya apa? Hasil nyontoh itu nyontoh ke Jepang sini, ke CFA, insya Allah diterima sama mereka. CFA malah nyari partner itu kok, partner siaran kok. Udah ke Jepang sini loh, enak, bisa hubungi saya kalau mau, enak loh. Ada nyontoh siarannya jam berapa, cara siarannya gini gimana itu nyontoh gitu loh. Kalau di sini Dasen juga bisa, CFA juga bisa gitu loh. Jadi jangan Anda terima duitnya Anda ngasih duit banyak terus Anda mainkan seenaknya Anda jam 20.30, gila ya. Kemalaman itu maksimal itu 18.30. Syukur Anda main jam 18. Ya itu ya mungkin sedikit poin-poin yang saya sampaikan, evaluasi bagi semua pihak. Kena mental itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.